Peter dan Ahmad adalah dua orang sahabat dekat. Mereka berteman sejak masih SD. Mereka selalu bersama, tiada hari tanpa mereka tidak bersama. Main bola bersama, mandi di sungai bersama, pulang dan pergi sekolah mereka juga selalu bersama. Setelah capek seharian bermain, mereka kemudian beristirahat di tempat favorit mereka, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang. Mereka sering sekali menghabiskan waktu di sana berjam-jam lamanya, bercerita dan bercanda. Suatu ketika, saat itu mereka sudah duduk di bangku SMA. Biasanya mereka pulang sekolah bersama dengan menggunakan sepeda motor milik Peter. Namun hari itu Ahmad meminjam sepeda motor milik Peter untuk suatu keperluan. Katanya sih cuma 1 jam. Namun setelah menunggu 2 jam lamanya, Ahmad pun tak kunjung datang. Akhirnya Peter pun pulang dengan menggunakan angkot. Naasnya, angkot yang ditumpangi oleh Peter mengalami kecelakaan. Dan akibat kecelakaan itu, satu kaki Peter pun harus diamputasi. Akibat kejadian itu, Peter pun sangat marah. Dia tidak pernah lagi mau bertemu dan tidak pernah mau memaafkan Ahmad. Ahmad sangat menyesal dan sedih. Berusaha untuk menjelaskan dan meminta maaf, namun Peter sudah tidak mau bertemu lagi dengannya. Waktu berlalu, sekarang mereka sudah dewasa. Mereka menjalani hidup masing-masing, bekerja dan berkeluarga. Sampai satu ketika, Peter mendengar kabar kalau Ahmad sedang dirawat di rumah sakit karena sakit yang tak kunjung sembuh. Walau rasa dendam dan sakit hati yang masih tersimpan di hati Peter, dengan rasa sungkan, akhirnya dia pergi menjenguk Ahmad di rumah sakit. Sesampainya di kamar perawatan sang sahabat, dia pun tidak berkata apa-apa. Dia hanya memberikan bingkisan buah lalu beranjak pergi. Namun dengan suara paraunya, Ahmad memanggil Peter dan berkata, "Peter, apakah kamu masih ingat pohon rindang tempat dulu kita menghabiskan waktu berjam-jam untuk bercanda dan bercerita? Aku mengubur sesuatu di bawah pohon itu. Kalau kamu berkenan, saya mohon, kesanalah dan cari barang itu." Setelah selesai mendengar ucapan sahabatnya itu, Peter pun tidak berkata apa-apa dan langsung beranjak pergi. Berselang beberapa hari, akhirnya Peter pun pergi ke bawah pohon itu mencari sesuatu yang dikatakan oleh Ahmad. Setelah mencari-cari dan menggali beberapa tempat, akhirnya dia pun menemukan sebuah kotak hitam yang sudah sangat lusuh. Dia pun membuka. Di dalamnya terdapat beberapa foto kenangan mereka waktu mereka masih kecil dan sepucuk surat. Dia pun segera membuka dan membaca surat itu. "Sahabatku, maafkan aku. Aku sangat menyesal atas kejadian ini. Kamu harus menderita pincang seumur hidup. Seandainya aku tidak meminjam motormu untuk mengantar ibuku ke rumah sakit, tidak mungkin kamu menderita seperti ini. Waktu mendengar kabar kalau kamu kecelakaan, aku pun langsung bergegas ke rumah sakit untuk melihat keadaanmu. Dan dokter mengatakan bahwa salah satu ginjalmu harus diangkat karena kecelakaan itu. Aku pun langsung memohon kepada dokter untuk mengambil ginjalku dan memberikannya kepadamu. Aku juga meminta kepada dokter untuk tidak menceritakan hal ini kepada siapapun, termaksud kepada orang tua kita. Sejak saat itu, badanku pun semakin lemah dan sering ke rumah sakit untuk berobat. Aku selalu berdoa diberikan kesehatan agar bisa bermain lagi denganmu. Aku benar-benar rindu masa-masa itu di mana kita selalu bermain bersama dan menghabiskan waktu bersama. Sahabatku, jika kamu membaca surat ini, mungkin aku sudah tidak ada lagi. Tapi jika aku masih ada, apakah kamu mau memaafkanku dan mau bermain lagi denganku untuk terakhir kalinya? Sahabatmu yang sangat menyayangimu." Segera setelah selesai membaca surat itu, Peter pun bergegas langsung menuju ke rumah sakit. Dengan kaki gemetar, dia pun masuk ke kamar di mana tempat Ahmad dirawat. Peter pun meminta maaf kepada Ahmad
dengan air mata yang mengalir deras. Wajah Ahmad sangat bahagia dengan mulut yang masih tertutup oleh selang oksigen. Dia pun berkata dengan suara yang sangat pelan, "Akhirnya kamu datang juga, sahabatku. Aku sangat bahagia hari ini. Bagaimana kalau sekarang kita bermain sweet seperti masa kecil kita dulu?" Dengan tangan yang gemetar, mereka pun bermain sweet, gunting, batu, dan kertas. Beberapa saat setelah itu, tangan Ahmad berhenti dan terdengar suara lirih. "Tuhan, terima kasih. Engkau telah mengabulkan permintaan terakhirku." Ahmad pun mengembuskan napas terakhirnya. Teman-teman semua, cerita ini mengajarkan kepada kita arti dari seorang sahabat. Tanpa kita sadari, mungkin kita memiliki sahabat yang sudah berkorban luar biasa buat kita. Mungkin tidak hanya dengan materi, tapi dalam bentuk dukungan dan doa yang selalu dia panjatkan untuk kebahagiaan dan kesuksesan kita. Selalu ikhlas dalam bergaul, dan selalulah lapangkan hati untuk memaafkan kesalahan siapapun, termaksud sahabat kita. Karena tidak mungkin ada satu manusia di dunia ini yang tidak pernah luput dari kesalahan. Simpan semua kenangan indah bersama orang-orang yang kita cintai, karena itu adalah berkat yang akan selalu menyatukan kita.